Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim Maulana, NIM 191080200-209. Di sini saya akan menjelaskan tentang web user interface yang telah kami buat menggunakan bahasa HTML dan CSS. Oke, yang pertama yaitu elemen HTML. Elemen HTML ini berfungsi untuk memberitahu bahwa web ini telah menggunakan bahasa HTML. Selanjutnya yaitu adalah elemen title. Elemen title ini berfungsi untuk memberi judul pada web HTML. Di sini saya menggunakan HH Project. Title ini akan muncul pada bagian atas web HTML, yaitu sebelah sini. Oke, selanjutnya yaitu elemen link. Elemen link ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa ada hubungan link HTML yang telah dibuat dengan link eksternal yang telah disiapkan. Di sini ada atribut pertama yaitu atribut rel. Atribut rel ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa yang akan kita panggil adalah sebuah icon atau gambar. Setelah itu ada Herf ini untuk menunjukkan nama atau name yang telah akan kita panggil. Di sini saya telah menyiapkan sebuah gambar, yaitu gambar ini dengan nama project.png yang telah saya jadikan satu folder dengan file HTML ini. Selanjutnya yaitu atribut rel style sheet. Ini digunakan untuk mengaitkan file CSS. Di sini ada tipe text CSS dan Herf tadi yang style.css. Ini adalah nama file CSS yang akan kita panggil. Selanjutnya ada elemen body. Elemen body ini berfungsi untuk mengisi isi pada web HTML yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu ada elemen div class. Elemen div class ini berfungsi untuk memanggil rule pada layout di atas, yaitu layout yang hijau. Karena menggunakan CSS jadi mungkin berbeda-berbeda layout di sini. Karena yang kita panggil tadi adalah style.css, jadi akan menggunakan rule ini, background green, white, dan seterusnya. Selanjutnya di dalam rule kepala ini ada gambar yang telah dipanggil yaitu mg search project.png, sama dengan gambar yang ada di title tadi. Setelah itu ada atribut alt. Ini berfungsi untuk mengganti gambar atau merupakan penampakan gambar yang telah dipanggil tersebut. Baik, ini adalah tinggi gambar yang telah ditentukan. Unlike left, yaitu gambar akan ditaruh pada bagian kiri. Selanjutnya ada elemen ul. Elemen ul ini untuk menampilkan sebuah daftar item, yaitu ada home, out, creator, dan tutorial. Di sini ada atribut ID. Atribut ID ini berfungsi untuk menghubungkan kepada file CSS yang telah dihubungkan tadi, dan align right untuk menaruh pada bagian kanan seperti pada web. Ini ada pada bagian kanan. Setelah itu kenapa pada bagian daftar item ini bisa berjarak, karena telah diatur pada CSS yang telah dihubungkan tadi, yaitu pada inline li, yaitu pada ini. Setelah itu elemen li ini berfungsi untuk menampilkan daftar item apa saja yang telah kita buat. Setelah itu ada elemen ahref. Ini berfungsi untuk menuju halaman HTML lainnya. Di sini ada home.html, align right, home. Jadi pada tombol home di sini akan tampil home yang telah dipanggil. Yang kedua ada ahref about HTML. Hasilnya sama, yaitu akan menuju pada HTML about yang telah dibuat tadi ini. Jadi seperti ini. Dan kembali ingin tekan home lagi. Setelah yang ketiga ada ahref creator.html. Di sini kami telah membuat grid HTML, yaitu ini yang berfungsi
untuk menunjukkan identitas diri kami. Setelah itu yang keempat yaitu ada tutor HTML. Tutor HTML dari menu tutorial. Di sini saya menunjukkan bahwa ada tutorial langkah-langkah singkat instalasi Linux Debian. Nanti akan kita jelaskan satu-satu tentang home HTML, about HTML, creator HTML, dan tutor HTML. Oke, di sini ada /ul untuk menutup item-item tadi yang telah dibuat. Ada /div untuk menutup div class kepala bawah. Ini adalah akhir dari class kepala atau rules kepala yang telah dibuat. Lalu ada layout lainnya yaitu div class badan. Ini berfungsi untuk memanggil rules badan pada style CSS, yaitu di sebelah sini. Dalam class badan ini terdapat sebuah ini pemrograman berbasis web, penjelasan tentang pemrograman berbasis web. Di sini ada sebuah elemen font size yang berfungsi untuk mengukur ukuran font yang akan ditampilkan. Yaitu ada elemen B berfungsi untuk menebalkan atau bold. Karena yang saya butuhkan hanya pemrograman berbasis web yang di bold, jadi penutup saya taruh di sebelah sini. Dan slash font atau penutup font saya taruh di sebelah kanan tulisan ini. Itu ada elemen BR ini berfungsi untuk memberikan enter. Setelah itu di bawahnya ada elemen yang sama seperti di atas, ada B. Setelah itu BR berfungsi untuk merapikan tulisan yang akan ditampilkan, yaitu ada enter, ada bold, sampai pada akhirnya akan ditutup dengan /div, yaitu pada akhir class badan atau rules badan. Setelah itu ada div class selanjutnya atau layout selanjutnya yaitu footer. Ini tugasnya sama, yaitu untuk memanggil rules footer pada style CSS di sebelah sini. Ini akan tampil pada bagian bawah ini, copyright 2020 yang warna biru. Ini hanya simple, yaitu menunjukkan copyright 2020. Satu karena akhir dari web ini selesai, /body untuk menutup isi, satu /HTML untuk menutup elemen HTML yang di atas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang creator HTML atau menu-menu item pada ahref tadi. Sebenarnya hampir sama, ada HTML, ada elemen HTML, elemen head, title hampir sama, hanya pemanggilan CSS-nya saja. Di sini kami membuat dua CSS karena antara home dan about creator dan tutorial ini menggunakan layout yang berbeda. Jadi kita membuat dua CSS. Dan creator, tutor, dan about ini menggunakan CSS yang sama. Di sini hampir sama semuanya elemennya. Seperti ada div class kepala yang akan memanggil rules kepala pada style CSS 2, style 2 CSS. Setelah itu mg sama, ini gambar dari saya. Hanya saja pengaturan besar kecil pada gambar yang berbeda dengan halaman-halaman lainnya. Dan bedanya ada footer di sini. Footer di sini saya kasih link ahref, jadi bisa kembali ke halaman-halaman lainnya dengan mudah. Seperti ini. Ke creator langsung, ke tutorial, atau kembali ke home. Dan setelah itu penjelasan tentang CSS ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Hendra. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Fadiansyah dengan NIM 191 080 200 262. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang CSS dari web HTML yang tadi.
Oke ya, di sini saya mempunyai rule set atau rule, beberapa rule di sini. Nah, dari rule ini ada beberapa bagian lagi. Nah, di sini ada yang namanya selektor. Nah, ini namanya selektor. Selektor ini adalah nama untuk lembar yang dikerjakan. Nah, tadi yang disebut dengan div class tadi, nah, namanya kan ada itu di situ. Nah, itu yang namanya selektor atau kepala di sini, selektor saya. Kemudian di bawahnya selektor ini ada declaration. Nah, declaration ini meliputi properties, yang ini properties namanya, dan yang ini properties value atau satuan hitungannya. Nah, di sini saya ada pakai background ya untuk memberi itu ya, memberi perindah tampilan backgroundnya. Headnya ini untuk tinggi dari lembar kerja yang akan kita sorot. Nah, lembar kerja yang akan kita sorot. Dalam halnya di sini saya pakai ya ini. Nah, ini headnya itu yang ini, yang hijau ini head. Kemudian padding 2:10, ini yang dimaksud 2:10 adalah 2 ini dari kiri, 10-nya dari atas. Ya, 2 dari kiri, 10-nya dari atas. Padding ini tuh adalah jarak antara border atau antar sisi dari halaman page webnya. Nah, ini dan ini. Kemudian kenapa kok satunya px atau ini bisa disebut pixel? Nah, pixel ini adalah satuan untuk CSS unit. Jadi atau gampangannya itu seperti satuan untuk layarnya inilah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke elemen maksud saya ke rule badan. Nah, ini sudah mulai masuk di yang ini. Nah, ini semua ini badan. Headnya sama 450 pixel. Jadi headnya itu yang ini. Nah, dari kiri sampai kanan ini 450 pixel. Kemudian 450 pixel ini adalah tingginya dari ini sampai ke sini, ini 450 pixel. Width-nya 100%, jadi saya pakai full seluruh. Nah, ini full seluruh dari kanan sampai kiri, ini namanya width. Jadi width ini adalah untuk lebar dari lembar kerja kita. Nah, inline A ini untuk memanggil yang ini, link-link ini, untuk menata link ini ya. Margin rate. Nah, margin rate ini adalah memberikan jarak margin dari sebelah kanan. Jadi dikasih margin dari sebelah kanan ini. Jadi antar link dengan link yang lain adalah 100 pixel sesuai yang sudah saya berikan tadi. Text decoration none. Nah, text decoration ini karena ini link, harusnya link ini ada garis bawahnya. Tapi karena saya kasih property value-nya none, jadi dia tidak ada garis bawahnya. Jadi bisa langsung ditekan seperti ini. Nah, kemudian ada font size ya seperti kayak di Word ya. Font size itu untuk ukuran huruf. Colornya ini hashtag F0 F8 FF ini digunakan untuk pemberian warna. Ini kode warna untuk pemrograman. Nah, ini kita bisa cari kalau kita punya Corel atau akses webnya. Nah, inline-nya ini untuk menata daftarnya. Ya, untuk menata daftar linknya. Jadi inline-nya ini jadi kayak gini. Yang ini. Nah, ini semua. Kalau tadi untuk settingan ini, kalau sekarang untuk semua yang ini. Nah, margin left, margin right sama kayak tadi. Nah, ini ada line height. Line height ini sama seperti line spacing kayak di Microsoft Word.
Jadi 160 pixel ini dihitung dari sini. Nah, ini ada 160 pixel dari sini. Jadi dia dari bawah. Kemudian, nah display ini inline. Kenapa kok inline? Display ini adalah tampilan dari yang kita sorot. Nah, kenapa kok inline? Inline ini adalah untuk seperti inline ini adalah memblok sesuai dan konten yang ada di elemen tersebut. Jadi kita tidak dapat mengubah nilai lebar dan nilai tinggi dari elemen tersebut. Jadi margin top dan margin bottom tidak akan berpengaruh. Jadi hanya untuk mengunci agar lokasinya cuma di sini. Seperti itu. Untuk sudah selesai ya. Sekarang masuk ke footer. Nah, di footer ini digunakan untuk setting yang ini. Nah, untuk menata yang ini. Percantik tampilan di sini. Nah, ini sama, background sama. Nah, ini ada clear boot. Nah, clear boot ini adalah memberikan ruang kosong sebagai pembatas kode sebelumnya dengan kode setelahnya. Jadi clear boot ini untuk membersihkan. Jadi di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Bisa juga di sini dan di sini jadi kosong, memberikan space tersendiri. Nah, positionnya relatif. Jadi relatif ini yang dimaksud adalah dia itu nggak akan pindah atau digeser. Misal ada settingan kayak margin atau padding, dia tidak akan berubah. Jadinya akan tetap di situ. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, ini text elegant center untuk menata di tengah. Font stylenya bold, jadi dibuat cetak tebal. Dan height padding sama seperti penjelasan yang tadi ya. 20 pixel dan 10 pixel. Oke, mungkin cukup. Ini untuk penjelasan yang CSS dari kami. Kami akui masih banyak kesalahan dan kekurangan. Bimbingan dari Bapak dosen sangat diperlukan bagi kami agar ke depan semakin lebih baik dan semakin maju. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.